5 tahun lalu, aku tinggalkan gelar putri keluarga Lin. Ganti identitas. Berjuang di industri hiburan, tapi tetap tak dikenal. Akhirnya, aku menyerah pada orang tua. Pulang menikahi pria yang tak pernah kutemui, tapi bahkan suamiku juga membenciku. Ling Yu, aku sudah punya yang kusuka. Jangan buang waktumu. Setahun lagi kita cerai. Jangan nanti merengek, menolak tanda tangan. Sampai kutemukan. Di ruang kerjanya. Penuh merchandise dukunganku. Lin Yi, 5 tahun. Sudah 5 tahun. Kamu debut 5 tahun, tapi tak ada hasil. Aku benar-benar buta. Kok dulu memilihmu? Tuan Li, kenapa bilang begitu? Dia kan rajin, kami semua lihat. Rajin dapat uang? Kusuruh temani investor minum. Kamu sok suci, Magnolia ini. Aku punya perusahaan, bukan badan amal. Tanda tangan kontrak pemutusan. Pergi sana. Pergi. Pergi? Jangan sampai kulihat lagi. Lalu apa rencanamu? Coco, mulai sekarang, tak ada Lin Yi lagi. Namaku Ling Yu. Putri grup Lin. Apa? Aku harus kembali menikah dengan Chintua. Shinto? Dia penguasa keluarga Qin yang kuasai kota Haicheng. Shinto? Katanya Chintua kejam. Dan tak berperasaan, membunuh tanpa ampun. Semoga Buddha melindungi. Karier Yi bersinar. Pembenci menjauh. Dia hanya peduli untung. Demi 1% keuntungan. Bisa bikin orang terpaksa bunuh diri. Tuan Chin, Project Xinghui Entertainment, harga bisa kami tekan, sekitar 30%. Margin untung besar. Aku suruh tekan harga. Tambah investasi 10.000 kali. Cari tim terbaik. Sumber daya top. Tanpa peduli biaya. Semua untuk Yi. Kau dinikahkan dengan orang kejam begini. Nanti hidupmu pasti sengsara. Malang. Sudahlah. Umumkan keluar. Keluar dari industri. Meski aku artis kecil. Tapi ada penggemar setia. Setelah keluar, mereka masih ingat aku? Entahlah. Tuan Chin, semua untuk Nona Yi sudah diatur. Berita terbaru, artis Yi umumkan keluar. Keluar. Dia mau keluar. Dia mau keluar. Makasih udah nemenin. Mulai hari ini, aku pensiun dari dunia hiburan. Lagu ini untuk kalian. Maaf, mungkin agak lancang. Maaf, mungkin agak lancang. Tapi tetap ku beritahu. Bagiku, kau seperti cahaya. Seperti penyelamat. Selama ini, sumber semangatku. Tuan Ki. 5 tahun terakhir, setiap kali aku posting, dia selalu yang pertama like dan komen. Foto Tuan Q datang lagi, cuma Lin Yu, fotonya paling jernih. Lihat posisi Kak Q.
Lihat posisi Kak Q dan peralatannya yang canggih. Benar-benar jago motret. Kak Q juga beli semua serum yang di-endorse kakak. Katanya mau dibagiin ke karyawan sebagai hadiah. Semoga kau selalu bahagia. Tuan Qi, terima kasih atas dukungan dan sukacintamu 5 tahun ini. Semoga kau selalu bahagia. Sampai jumpa lagi. Di dalam mobil mewah Tuan Qin, Kota Haicheng menangis menutupi wajah. Penyebabnya tidak diketahui. 5 tahun berjuang, tapi tak pernah trending. Sekalipun. Tapi tunanganku. Cuma nangis langsung viral. Ibuku di dunia bisnis sangat tegas dan kejam. Cinto si kejam bisa nangis. Matahari hari ini tak terbit dari barat. Karena cinta tak kesampaian. Cinto ternyata bisa romantis. Katanya dia kejam. Pria dewasa. Kok bisa nangis begitu? Halo? Halo, siapa? Halo Nona Lin Yu. Saya Qin Tua, calon suamimu. Cinta? Aku sudah punya orang yang kusuka. Seumur hidup. Hanya dia yang kusuka. Setelah menikah, jangan buang waktu untukku. Pernikahan kita hanya transaksi. Aku tak masalah dengan pernikahan terbuka. Kau bebas cari orang yang kau suka. Tak ku ganggu. Apa? Nona Lin, kata ayahmu, kau punya cinta pertama, sekarang di kota Jing. Aku sering dinas ke kota Jing. Bisa kuajak kau, agar kalian bisa bertemu. Maksudmu? Bantu aku tutupi. Ajak aku temui cinta pertamaku. Betul, itu maksudku. Aku tak mau kau kejar-kejar aku. Kau punya orang yang disukai, aku akan tenang. Kau juga tak boleh ikut campur urusanku. Masih ada? Lanjutkan. Dan pernikahan kita cuma setahun. Lalu kita cerai. Saat itu, jangan nangis-nangis tak mau tanda tangan. Baik, jangan khawatir. Aku tak akan... Nona Lin, meski sekarang kau setuju dengan cepat, tapi untuk jaga-jaga kalau suatu hari kau menyesal, kita tanda tangan kontrak sekarang. Sekarang. Aku sudah di bawah rumahmu. Sekarang? Bukan. Masih pagi sekali. Lin Yu, cepat bangun. Tuan Qin sudah datang. Dia datang sendiri menemuimu. Silakan duduk, Tuan Qin. Mama. Lihat dirimu. Kau seperti apa? Tampil tanpa riasan. Tak tahu berdandan sedikit. Dengar ya, ganti baju dulu baru turun. Bangun lebih pagi dari ayam. Bos besar bertindak. Efisiensinya setinggi ini? Wah, Tuan Qin datang. Yoyu ini, anak perempuan, sedikit lama bersiap-siap. Mohon maklum, segera turun. Orang ini lumayan tampan. Bahu lebar, kaki panjang. Matanya ini tak terlihat. Seperti habis nangis semalaman. Ih, ini gelang dukungan. Ultah debut pertamaku? Pasti aku belum sadar betul. Masa dia pakai gelang dukunganku? Paman Lin, perjanjian pranikahnya. Aku pulang dulu. Tuan Qin, jangan buru-buru. Sarapan dulu di sini. Kebetulan Yu juga di rumah. Kalian bisa berkenalan. Tak usah, Paman Lin.
Nanti juga sering ketemu terpaksa. Mau hindari pun susah. Bukan begitu? Sek! Hampir bilang, tertarik padaku. Tertulis jelas di wajahnya. Ini perjanjian pranikah dari Kintua. Dengan gaya Kintua, pasti banyak jebakannya. Tunggu. Semua keuntungan pernikahan. Dibagi 60-40, pria 40, wanita 60. Uang ganti rugi cerai. Setahun lagi, 10 juta, 100 juta, 1000 juta, sampai 1 miliar. Banyak sekali. Tapi, pria kejam itu, kok mau kasih segitu? Jangan-jangan ada jebakan. Terima kasih, biksu. Aku hanya berharap, dimanapun Yi berada, dunia perlakukan dia dengan lembut, lancar dan bahagia. Setelah nikah, kalau dia coba lakukan hal intim, aku khianati Yi. Halo, ada apa Tuan Chin? Kurasa kontrak perlu klausul tambahan. Dilarang kontak fisik setelah menikah, termasuk gandeng tangan, peluk, dan pura-pura usap keringat. Semua kontak fisik yang tak perlu, termasuk pelanggaran. Tambahkan, Tenang saja. Bahkan kalau aku tercebur God, aku akan keluar sendiri. Tak perlu bantuanmu. Ada lagi? belum. Gila. Cinta sejati satu-satunya. Jejak abadi. Setiap pria dengan kata P hanya bisa pesan satu. Ini seharusnya janjiku untuk Yi. Tapi meski tak untuk Yi, tak akan untuk wanita lain. Nona Lin, aku tak akan siapkan cincin. Kau juga tak boleh pakai atau minta cincin. Jangan pula menyiratkan, aku harus memberi. Aku tak akan adakan pernikahan, atau di platform, atau acara publik, sebut hubungan pernikahan kita. Aku lebih suka dunia tak tahu, aku menikahimu. Setuju dah. Aku harus setia pada Yi. Jangan beri Lin Yu kesan yang salah atau kesempatan mendekatiku. Nona Lin, sudah kupikirkan. Setelah menikah kau dilarang masuk ke tempat tinggalku. Kunci dan password tak akan kuberi. Oh, masih ada? Lebih baik kau jelaskan semua. Misal dilarang memimpikanmu. Dilarang jatuh cinta pada uangmu. Sementara itu saja. Kontrak akan diperbarui. Sinting, narsis. Lalu, 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 Ada apa lagi? Tuan Chin, sudah cukup? poin terakhir. Katakan, Poin terakhir. Kau dilarang tertarik padaku. tenang saja. Aku takkan cinta padamu. Antarkan kontrak ke rumahku. Baik. Halo Cinto yang mengutusku. Kak Zhang, kau sudah datang. Dia datang sungguhan. Bukankah ini gadis di ruang kerja Tuan Chin? Aslinya lebih cantik dari bonekanya. Boneka apa? Ah, bukan apa-apa. Halo Nona Lin, Tuan sudah memberitahu. Silakan masuk. Ke sini. Sini. Nona Lin, ini ruang kerja Tuan Chin. Silakan masuk sendiri.
Ini semua aku. Ini foto saat debut. 1 tahun lalu. Bahkan yang edisi terbatas. Paling awal pun ada. Ini. Cinto. Sebenarnya, fans sejati. Tuan Ki. Halo. Nona Lin. Kan ku bilang taruh kontraknya di ruang kerja, lantai 2. Bukan di lantai 1. Tapi, kontraknya sudah kutaruh di ruang kerja lantai 1. Kalau gitu tinggalkan barangmu dan cepat keluar. Jangan sentuh sembarangan. Barang-barang itu sangat penting bagiku. Kalau ada yang rusak, jangan salahkan aku. Merchandise dukungan ini, bahkan ada yang sudah tak bisa kutemukan lagi. Tapi Kintua malah bisa menyimpannya satu persatu. Dengan sangat baik. Bahkan masih seperti baru. Kau dengar? Tuan Chin, cinta pertama yang kau bilang. Itu bukan artis ini, kan? Kenapa engkau kenal dia? Atau engkau juga suka dia? Sepertinya tidak. Wajar kalau tak kenal. Dia tak pernah tenar. Awalnya tahun ini, setelah aku ambil alih perusahaan, bisa diam-diam kasih dia sumber daya jauh lebih baik. Tapi dia keluar. Dia tiba-tiba keluar. Akan ngapain ya? Nikah tahun ini? Dijodohkan denganmu. Itu juga nikah. Entah siapa si imut. Nasibnya bagus banget. Bisa dapatkan dia. Yang terbaik. Harus baik ke dia. Kalau tidak, kejar dia sampai ujung dunia. Dikebiri dulu, lalu dipotong-potong. Pokoknya sengsara. Tuan Chin, sebelum kita menikah, yakin tak mau? Bertemu dulu? Sudah jelas. Sangat yakin. Tak perlu ketemu. Bukan Tuan Chin. Kontrak kita belum berlaku. Yakin mau jalankan. Klausul tentang kebebasan pacaran, privasi, tanpa pesta, cerai setahun lagi, tak jatuh cinta. Itu semua? Yakin? Tak pikir lagi? Yakin 100%. Besok setelah nikah, aku antar ketemu mantanmu. Nanti kalian cinta lama bersemi, mesra manja, atau gairah membara. Tak urusanku. Jangan menyesal, Kintua. Walau nikah kontrak, belilah bunga untuk diri. Tuan Chin, jangan terlalu menolak. Ku dengar, karakternya Nona Chin itu bagus. Cantik pula. Di mataku, selain Yi, semua orang terlihat sama. Yi, setelah pernikahan ini benar-benar berakhir, aku akan mengejarmu. Halo, Tuan Chin. Nona Lin, saya hampir sampai. Beritahu Anda dulu, siapa wanita hari ini. Tidak usah. Saya kenal Anda. Dia, ternyata cari fotoku dulu. Kita menikah hari ini. Demi rasa hormat dasar, agar tak salah orang, kirim foto Anda pada saya. Atau beritahu, Anda pakai apa hari ini? Tidak perlu. Nanti saat ketemu, Anda akan kenal saya. Tidak bisa. Saya tak bisa datang sekarang.
Halo? Nona Lin. Maaf, pernikahan hari ini bisa ganti waktu? Ganti waktu? Kenapa? Maaf, ada hal lebih penting. Hari ini, saya melihatnya. Dia mendekati saya. Saya cuma ingin bicara padanya. Satu kalimat saja. Kumohon. Sial. Jantungku berdebar kencang. Apa aku akan mati mendadak? Hari ini mungkin... Halo, saya Lin Yu. Tentu. Bisa panggil nama panggung saya. Yi, Yi. Cintua, ketemu Lin Yu? Keluarga Lin selalu bilang keluar, putrinya sakit, jadi Lin Yu tak pernah dibawa keluar. Hampir tak ada yang lihat, wajahnya seperti apa. Aku penasaran banget. Katakanlah, ketemu Lin Yu nggak? Enggak, Tak ketemu Lin Yu. Lalu ketemu siapa? ketemu nenek buyutku. Ketemu siapa? Hah? Cintua? Cintua? Itu air cuci tangan. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Cuma mau tanya, cincin kita masih beli? Ya, tentu saja beli. Tapi, Tunggu. Bentar ya. Aku cari dulu. Ketemu. Aduh, hampir lupa. Lihat tertulis jelas di sini. Selama pernikahan, tak perlu pakai cincin. Agar tak ada ribet dan masalah. Hitam di atas putih. Wah, nggak bisa. Aku harus periksa lagi. Makan ini ada aturan. Khusus? Khusus? Cinto, jangan makan dulu. itu... Kenapa bawa kertas sampah ini? Ini bukan kertas bekas? Kamu lupa? Kamu baru saja ditelepon, bilang dengan serius. Harus simpan baik-baik. Lebih baik taruh di brankas. Brankas sudah beli? Belum. Ingat beli ya. Oke. Oh iya. Besok kamu kan mau ke kota Jing dinas? Ya. Di jadwalnya, aku juga ikut kan? Ya. Dan kamu rencanakan. Perkenalkan aku dengan cinta pertamaku? Benar kan? Bahkan mau bantu aku? Lin Yu. Sebenarnya, Aku tahu. Aku tahu mau bilang apa. Ini kesempatan langka. Kesempatan emas. Kalau lewatkan ini, entah kapan lagi, ada kesempatan. Benar kan? Aku tahu. Tak perlu diulang. bukan. Sebenarnya Aku tahu. Kamu juga ajak teman ahli perbaikan hubungan? Kan? Jangan lupa. Bisa tidak aku rujuk dengan mantan? Tergantung bantuan. Kalian. Lin Yu. Ya? Jangan main-main lagi. Jangan main-main lagi. Shinto, kamu tahu tidak? Ucapanmu beberapa hari lalu dan tingkah lakumu sangat menyakitkan. Lin Yu, kamu bisa abaikan si Cinto bodoh itu. Boleh tidak? Cinto itu sudah mati. Ya. Sudah mati. Sekarang Tuo Chin. Aku yang baru. Sudah. Aku Lin Yu. Diam. Makan dulu. Itu masih bisa urus pernikahan? Tentu saja. Kontrak sudah ditandatangani. Lagi pula, itu uang banyak. Rezeki sudah di depan mata. Jangan sampai lepas. Aku masih punya kesempatan? Baik. Itu
bisa kasih kesempatan lagi untuk kenal kamu. Bukan Chin Tuo dan Lin Yi, tapi Tuo Chin dan Lin Yu. Boleh? Pria-pria selalu ribut begitu? Apa bedanya? Terserah, aku setuju. Aku saja. Ini. Bersihkan mulutmu. Ayo, Sinto, jangan seperti ini. kenapa? Bukannya boleh kenalan lagi? Sebenarnya, kamu tak perlu buang waktu denganku. Kamu bisa cari yang lain. Aku tak akan ganggu. Dan, jangan lupa, pernikahan kita hanya transaksi. Setahun lagi, kita pasti bercerai. Siapkan mentalmu. Jangan sampai nanti merengek tak mau tanda tangan. Semua itu ucapanmu sendiri. Kenapa? Kamu lupa? Aku? Oh ya, sepertinya aku lupa bilang. Aku tak pernah berharap apa-apa dari pernikahan ini. Hanya demi uang. Dari awal sampai akhir, hanya itu. Sikapmu begini, hanya buatku pusing. Kuharap kamu tetap waras. Sudah, makan pelan-pelan ya. Aku duluan ya. Nanti di rumah baca lagi, tulisanmu dengan baik. Kamu pelupa ya? Baru aja selesai nulis, langsung lupa? Hey Chow Yuan, Lin Gu dari kelas kita. Kamu dengar kabarnya? Ternyata dia itu putri konglomerat Lin. Dan dia akan dijodohkan dengan keluarga Chin. Waktu kuliah, kalian berdua pernah pacaran kan? Kamu mantannya ya? Ling Yu, Iya. bukannya dia penyanyi kelas bawah? Kamu bilang dia putri konglomerat? Yakin infonya akurat? Dengar dari teman sekamarnya waktu kuliah. Infonya pasti benar. Lu Chao Yuan. Ling Yu. Ling Yu, dengar dulu penjelasanku. Bukan seperti yang kamu kira. Bajingan. Ling Yu, tak kusangka aku sampai melewatkan kesempatan sukses tanpa usaha. Nomor HP-nya pasti. Lu Chao Yuan. Halo, Yu, lama tak jumpa. Dengar kabar kamu mau nikah. Selamat ya. terima kasih. Oh, aku hubungi kamu kali ini karena ada acara alumni Universitas Qing. Mereka mau mengundang alumni yang sukses. Jadi sekolah minta aku tanya, kamu ada waktu untuk datang? Semua pada kangen. Tapi kalau kamu sibuk banget, ya sudah. Oke. Aku ada waktu. Wah, bagus. Detail jadwalnya. Nanti aku kirim lewat WeChat. Kok belum pergi? Lin Yu. Tiketmu itu ke kota Jing? Nggak sengaja kececer, jadi kubatalkan. Jangan marah, ya? Aduh, ya ampun. Tiketnya tiba-tiba hilang. Ini berarti kamu dan cinta pertamamu memang tak berjodoh. Lihatlah ini. Tiket saja bisa dibatalkan. Apa kamu selalu tak bisa diandalkan? Tentu tidak. Tanganku saat itu agak panas, jadi berkeringat. Kalau kamu selalu tak bisa diandalkan, harus kupikir ulang. Pertunangan kita. Jangan dong.
Lin Yu. Sudahlah, maaf. Aku salah, bukan kececer. Aku sengaja. Jangan gampang nangis. Laki-laki sering nangis, bisa menghilangkan rezeki keluarga. Dia tak mau aku nangis. Ternyata dia masih peduli. Ini gajiku hari ini. Kuserahkan padamu. Pergi. Diam atau kublokir. Jangan lupa minum susunya. Tiket sudah dibatalkan. Apa Lu Chaoyuan sangat penting bagimu? Kamu tetap mau menemuinya? Hello? Baru turun pesawat. Segera ke sana. Aku juga rindu. Ada urusan harus keluar. Tolong bawa kopernya. Ke hotel. Kukirimkan orang untukmu. Ikuti dia. Pastikan dia aman. Laporkan posisinya. Kau tak sabar ya? Pengen ketemu dia? Nyonya sudah tiba di Universitas Kota Jing. Sudah menemui Lu Chaoyuan. Lu Chaoyuan ini adalah profesor termuda di Universitas Kota Jing. Pada akhirnya, dia memilih dia. Usahaku menjodohkan kalian dulu, bagaikan lelucon besar. Yang mendorongnya pergi. Bukan kau sendiri? Bos, Lu Chaoyuan itu mengajak Nyonya jalan berdua. Aku masih ingat, kau paling suka lihat matahari terbenam di sini. Di hatiku, kau masih sama. Seperti dulu, Aku pernah dengar pepatah, seseorang tak bisa memiliki masa muda dan merasakannya sekaligus. dulu itu salahku. Aku gagal menjaga batas. Aku selalu merasa bersalah. Sekarang lihat kau menikah dengan bahagia. Aku sungguh senang untukmu. Terima kasih. Sebenarnya aku selalu ingin menemuimu, tapi aku tak pernah punya keberanian. Tentu, bukan maksudku merusak pernikahanmu. Aku hanya berharap bisa menemuimu sesekali. Itu sudah cukup bagiku. Aku bisa melihat dengan suamimu itu, kau tak punya ikatan cinta. Asal kau mau, pelukanku selalu terbuka untukmu. Aku bisa menjadi sahabat karibmu. Bos, pria itu berani, berkata pada Nyonya, bisa jadi kekasih gelap. Tentu, tak perlu status. Cukup kau minta, akan kukabulkan semua keinginanmu. Dengar kau bilang ini. Hatiku senang. Jangan. Tak ada yang boleh rebut you dariku. Dasar. Sinting. Bangsat. Rupanya kau bukan cuma brengsek, tapi juga licik. Dulu selingkuh, berani-beraninya datang lagi.
Sudah lama ku tahan amarah ini, jauh-jauh datang ke sini, cuma untuk menghajarmu. Jauh-jauh cuma untuk pukul kau. Dengar penjelasanku. You. Kau kira aku tak tahu? Dulu kalian membicaraku di belakang, tak berbakat musik, tak layak untukmu. Lalu, sekarang tahu aku anak orang kaya, jadi mau jadi suami ambisius? Kau kira aku ini polos dan bodoh? Jangan mimpi, aku... Berhenti pukul. Kau yang merusak hubunganku dengan Kintuo? Kau siapa? Oh. Jadi kau itu calon suami dijodohkan, ya kan? Lihat, Lin datang menemuiku karena dia masih mencintaiku. Kau, wanita tak akan pernah lupa cinta pertamanya. Dan aku adalah cinta sejatinya selamanya. Buanglah cinta pertama. Kau pura-pura apa di hadapanku? Pura-pura apa lagi? Buanglah cinta sejati. Wanita benar-benar tak bisa lupakan cinta pertama? Benarkah begitu? Apa Lin Yu suka pria licik macam dia? Tuan Xin datang. Silakan duduk. Aku jemput Lin Yu. Turun ya. Aduh, astaga, lupa. Katamu tak perlu ketemu. Lagi pula nanti, tak bisa dihindari. Ya. Iya, aku ingat. Tenang saja. Aku panggil, pasti tak aku panggil. Maafkan aku. Ingatanku ini makin parah. Kadang lupa jam minum obat. Ayo, duduklah, duduklah. Paman Lin. Papa. Sebenarnya, mungkin tak percaya. Waktu itu aku gila. Hah? Gila. Ya. Sekarang panggil Papa. Papa. Jangan sungkan. Belum sarapan? Papa. Aku belikan. Mau apa, Pa? Mama suka apa? Aku apa saja. Bebas. Lihat lantai rumah, belum dipel. Kaca juga kotor. Pa, lewat kamar cuci, banyak baju belum dicuci. Anjing juga perlu diadakan. Nah, tenang. Nanti aku urus semuanya. Tidak. Sayang. Apa Tuan Chin kesurupan? Kena apa ya? 2 hari lalu dia nggak kayak gini. Kenapa dia jadi begini? Apa karena anak kita terlalu berusaha? Sampai pakai cara ekstrim? Dia kena guna-guna? Mungkin. Cepat cari. Cek ada barang aneh nggak? Jimat atau apa gitu. Iya, cepetan. Shinto, kamu nggak perlu kayak gini. Semua ini, nanti Bibi yang ngurusin? Nggak apa-apa, aku suka kerja. Lagi pula, aku baik ke kamu dan keluarga. Wajar, kan? Itu. Biar aku bantu rapihin ruang kerja. Ruang kerja di atas, ya? Lin Yu, apa kamu? Masih nggak bisa lupa cinta pertamamu? Siapapun orangnya, orang pertama yang disukai, pasti susah dilupain. Kalau kamu nggak nyaman, aku punya mantan. Kita nggak usah nikah.
Lihat kan, Linju ketemu aku. Karena dia masih ada rasa. Cewek nggak akan pernah lupa cinta pertamanya. Selidiki. Mantan pacar Lin Yu, Lu Chaoyuan. Aku mau info detailnya. Tuan Chin, data sudah dikirim. Lu Chaoyuan ini suka banget pamer badan di medsos. Jelas-jelas pria licik. Badan kayak aku suka nggak? Ini, Cinto? Jangan dipaksain. Aku ikhlas. Lin Yu tak suka? Aku lebih dari Lu Chaoyuan, 2 lebih. Kekanakan. Tapi garisnya lumayan bagus. Ini maksudnya apa? Jijik? Atau tak paham? Atau tak enak dilihat? Mungkin dia masih lebih suka punya Lu Chaoyuan. Ayah, minum teh. Halo. Yi, ada kabar bagus. Crew Heartbeat Restart. Mau ngundangmu jadi bintang? Ini kesempatan emas buat bangkit lagi. Heartbeat Restart. Acara ini dijuluki netizen reality kencan artis lama. Yi, aku tahu. Acaranya terdengar agak. Tapi tetap exposure. Mau coba? Pikirkan dulu. Aku sudah punya tunangan. Ikut reality kencan? Makasih ya, QQ. Aku tak ikut acara ini. Ikut. Kenapa enggak? Lin Yu. Aku tahu kamu kesal karena pensiun. Tapi, kesempatan langka ini harus diambil. Jangan ragu. Aku dukung. Lin Yu. Cinto saja bilang, suruh ikut. Ya ikutlah. Oh ya, ini acara apa? Acara apa? Reality kencan. Apa? Kencan? Apa? Kencan? Iya. Yang itu, acara yang bikin cewek cowok asing tinggal bareng dan pacaran. Kenapa Tuan Qin? Tadi kan bilang, dukung 100% aku kejar mimpi, hormati perkembangan karierku? Kenapa? Masih mau aku ikut? Ikut. Masa enggak? Asalkan bermanfaat buat kariermu. Ya udah, acara kencan ya acara kencan. Acara kencan. Acara kencan. Saat ini, ada data 3 peserta pria. 1 idola Cheng Che, latar belakang kontes. Yang satu lagi, teman kuliah Nyonya. Profesor itu, yang dulu. Lu Chaoyuan. Kurang ajar ini masih muncul lagi. Berani banget ikut juga. Yang terakhir, Kasih tahu kru acaranya. Peserta pria ketiga ganti jadi aku. Tuan Chin. Maksud Anda mau ikut? Ini kayaknya kurang tepat. Anda CEO Grup Chin? Ikut acara gituan. Ini, Lakukan seperti yang kukatakan. baik Tuan Chin. Aku dukung Xiaoyu comeback. Tapi jangan kasih kesempatan pria lain mendekatinya. Apalagi si Lu Chaoyuan itu. Lin Yu, ini awal barumu. Selamat datang di acara Heartbeat Restart. Perkenalkan para tamu,
Aktor baru Suman. Model top Chao Xin. Dan Lin Yi. Trainee idol Cheng Che. Seniman ternama Lu Chaoyuan. Kenapa dia ada di sini? Selama sebulan ke depan, 6 tamu akan tinggal bersama di sini. Akan ada berbagai tugas dan kencan. Agar saling mengenal sampai jadian. Pasangan paling populer akan dapat hadiah dari kru. Dana impian 10 juta. Baiklah, para tamu, taruh bagasi di kamar, lalu kumpul di sini. Koper berat ini, biar saya bantu. Saya bantu. Terima kasih. Makasih. Profesor Lu sebut namamu. Ternyata kalian teman kuliah. Sungguh takdir. Kami teman kuliah, tapi sudah lama tidak kontak. Tidak akrab. Oh, tidak akrab? Sudah lama memang. Jangan sampai terlewat lagi. Kalau boleh, tukar kontak ya. Dulu dia hapus kontakku. Sekarang pas tambah lagi. Dia tidak mau. Ya ampun. Itu Cintua. CEO Grup Chin. Cintua. Ya ampun. Kenapa dia datang? Aku ikut acara kencan. Bukan survival. Dia juga datang? Aku tak salah lihat. Bos grup Chin, Chin Tua. Tuan Chin ikut acara kencan? Ini beneran? Bukan film horor? Budget acara gila ya? Bisa undang dia. Kau mau apa? Kau calon suamiku? Kau ikut acara kencan, menurutmu kenapa? Pasal 10 kontrak, tertulis jelas. Tak saling campuri urusan pribadi, kebebasan berpacaran. Kuperingatkan kau, jangan bocorkan hubungan kita. Aku cuma lihat-lihat. Aku akan hati-hati. Tuan Chin, hormat saya. Tadi Anda bilang tak nyaman. Itu maksudnya. Begini, ada aturannya. Di awal acara, hindari terlalu langsung. Tukar kontak pribadi. Agar proses acara utuh. Dan penonton nyaman. Kapan ada aturan ini? Aku tak tahu. Sutradara Chang. Ada kan? Ada. Pasti ada. Ayo pergi. Bertahun-tahun, aku tak bisa lupakanmu. Pukul atau marahi aku, asal kau lega, apapun kulakukan. Sedang syuting, tak akan kupukul kau. Kalau begitu, kau maafkan aku. Xiao Yu, aku tahu, hatimu masih ada aku. Hubunganmu dengan Qin Tua cuma formalitas. Soalnya di media sosialmu tak pernah ada update. Dulu kita pacaran, foto kita berdua. Aku tahu Qin Tua kaya. Hartanya aku kalah. Tapi aku lebih paham kamu. Xiao Yu. Tuan Chin, tolong jangan berteriak. Bicara pada Xiao Yu. Salahkan aku saja. Jangan bertengkar dengannya. Selama syuting program, aku tak mau beri dia masalah. Main peran ya? Kau pikir cuma kau bisa? Xiao Yu. Mana mungkin aku marah? Aku cuma tak bisa jumpamu. Aku terlalu khawatir. Karena aku sangat peduli. Kau pasti paham. Benar kan? Cintua, kau baik-baik saja? Wajah korban kayak gini bisa ditonton gratis? Lin Yu. Pohon bingung, buah bingung. Di bawahnya kau dan aku. Ternyata Xiao Yu lebih peduli Tuan Chin. Aku iri pada Tuan Chin. Dengan marah-marah, bisa dapat perhatian Xiao Yu. Tak seperti aku, cuma baik padanya. Salahku. Mulutku bodoh.
tak pandai merayu, membahagiakan Lin Yu. Salahku, salahku, salahku. Lin Yu. Jangan-jangan kau benci aku? Aku tak benci kau, kau benci aku? Atas dasar apa kau bilang benci aku? Apalagi yang kau mau? Adu fisik, yuk. Mau mukul orang? Sudah. Aku mau rekaman acara. Sinting. Cintua, aku tahu kau pakai uang untuk dapatkan Lin Yu. Kau akan mendapatkan hati Lin Yu. Karena di hatinya selalu ada aku. Itu fakta yang tak bisa kau sangkal. Yang ditunggu-tunggu, kencan pertama datang. Kali ini, pria yang siapkan hadiah. Wanita akan pilih pasangan kencan berdasarkan pilihan hadiah untuk kencan pertama. Hadiah pertama. Wah, ini tas Hermes. Model terbaru. Susah banget dibeli. Hadiah untuk cinta sejati. Diberi dengan sepenuh hati. Bukan yang termahal. Ada orang selalu anggap wanita matre. Hadiah kedua. Wah, astaga. Model biola yang indah. Seperti karya seni. Pasti dipilih dengan hati. Aku dan Lin Yu sudah setahun. Tak ada yang lebih pahaminya. Biola kesukaannya. Hadiah ketiga. Ini juga biola. Ini 5 tahun lalu, saat aku main di jalanan, biola yang kupakai ini. Bukannya dirusak? Kenapa ada di sini? Selamat Lin Yu. Pasangan kencanmu adalah Cintua. Nilai hadiah bukan bentuk atau harganya. Profesor Lu, bagaimana pendapatmu? Kamu mau tanya, kenapa aku punya biola ini? Itu siaran langsung 5 tahun lalu. Berdandan rapi, main lagu jelek untuk hantu? Mainnya kayak tai. Pergi sana. Main apa itu? Sangat jelek. Kamu! Biolaku. Pergi. Danau itu besar. Kau cari sepanjang malam. Aku hanya tahu, itu biola pertama Yi dari uang debutnya. Bodoh. Yu. Aku tahu, masalah perasaan selalu ada urutannya. Aku hanya menyesal. Terlambat dari Lu Chaoyuan. Kau pikir apa lagi? Aku tak memaksamu. Tak ingin batasi kebebasanmu.
Jika engkau tak suka, aku bisa mundur kapan saja. Mundur dari acara? Atau dari hidupku? Aku, Tentang Lu Chaoyuan? Ayahku mungkin belum jelaskan padamu. Aku putus dengannya karena dia selingkuh. Waktu ke kota Jing, cuma mau gebuk dia. beneran. Tunggu. Dia berani selingkuh? Nekat banget. Halo, Asisten Zhang. Karena Profesor Lu kemarin terpeleset di pemandian, dia mundur dari acara. Sayang sekali. Terpeleset mandi? Cintua? Alasanmu konyol banget. Sejauh ini, pasangan skor tertinggi adalah Lin Yu dan Shin Tuo. Wah, Cintu terus lihat Lin Yi. Manis banget, dia sayang banget. Tak disangka, si Dingin juga punya sisi kayak gini. Aku percaya cinta lagi. Gak laku di industri hiburan, lalu mau numpang orang kaya. Artis cupet, mau tenar lewat kencan buta. Nekat banget, mimpinya ngawur. Masa Tuan Chin mau sama dia? Pengen tenar amat. Dia nggak bisa bikin tenar. Kemampuan Yi bisa kau ragukan? Internet bukan zona bebas. Minta maaf dalam 1 menit. Atau tunggu surat gugatan. Baru saja saya lihat. Akun Tuan Chin yang terverifikasi. Sedang membela Lin Yi. Baru sebentar, sudah 20 komentar negatif dibalasnya. Halo, asisten pribadi Zhang. Hubungi tim hukum. Berapa lama? 3 hari. Suruh pengacara Zhang urus. Minimal 3 bulan. Dengar? Saya Li Ji, mantan bos Lin Yi. Di sini, saya minta maaf. Atas tindakan saya kepada Lin Yi, mohon maafkan. Maaf. Wah, Bos Lee ini kan orang penting juga. Tuan Chin langsung kirim surat teguran. Semua topik panas langsung hilang. Kekuatan uang yang luar biasa. Katanya tim hukum. Grup Chin yang terkuat. Memang benar. Sudah 5 tahun, tak disangka bisa kembali dengan cara ini. Shinto, sudah larut. Kamu, Saya tak bermaksud ganggu. Saya rasa hari ini tak boleh, lalu begitu saja. Selamat ulang tahun debut kelima. 5 tahun lalu hari ini. Malam, jam 11.47. Kamu posting Weibo pertamamu. Tulisannya, saya Lin Yi. Mohon bimbingannya, fotonya. Bayanganmu main biola. Sejak itu kamu resmi debut. Hari pertama semangat. Masa depan cerah. Selamat ulang tahun pertama. Selalu mendukungmu. 2 tahun, kau layak dapat semua bunga dan tepuk tangan. 3 tahun, semoga kau selalu bahagia. 4 tahun, aku selalu menemanimu. Dulu, aku cuma bisa sembunyi. Di balik ide-ki ini, bilang lewat layar. Selamat ulang tahun, tahun ini akhirnya bisa hadiahin langsung ke tanganmu. Sudah larut. Tidak ada siaran langsung. Kamu tak perlu khawatir. Hubungan kita ketahuan. hadiahnya sudah kuterima. Perasaanmu juga kuterima. Kemejanya sudah basah. Dia jangan-jangan di sini nunggu sampai jam 12. Tunggu sebentar. Ya,
Seka dulu. Itu, ku beritahu. Kabar buruk. Rumahku kemasukan maling. Kemasukan maling. Lalu, ada barang berharga yang hilang? Tidak, Lalu dia curi apa? perjanjian pranikah kita. Aduh, satu di ruang kerja, satu di brankas, 17 di pengacara. Semua hilang, tak tersisa. Maling kontrak? Ngapain dia curi itu? Siapa tahu, mungkin menurutnya, kertasnya bagus. Bisa juga dikira sampah, ditumpuk. Kau punya setumpuk. Cinto? Bajingan, penipu. Jelas kau yang hancurkan sendiri. Mau ingkar janji? Itu kan, dulu, sangat harap untuk diukir di prasasti. Kamu. Berdiri. Xiao Yu, Berdiri. Xiao Yu. Kemarilah. Kontrak sudah tiada. Apapun kulakukan, kini bebas kan? Tentu. Tapi, kalau menyalakan api, harus bertanggung jawab. Cinta, kenapa kau menyukaiku? Padahal, aku biasa saja. Karena, kaulah satu-satunya kejutan yang kuterima dalam hidupku yang kacau. Benar-benar pembawa sial. Dialah penyebab kematian orang tuanya. Kenapa bukan dia yang mati? Xiao Tuo, bukan paman ingin menasihati, tapi kau belum lulus kuliah. Bisakah menjalankan perusahaan sebesar ini? Betul. Jangan sampai menghabiskan jerih payah orang tuamu. Serahkan saja sahamnya. Buat apa banyak bicara? Hari ini dia harus tanda tangan. Ini milikku. Kelihatannya, kau tak bahagia. Guru bilang musik bisa menghibur. Mau kumainkan lagu untukmu? Jadi saat tahu, aku akan keluar dari dunia hiburan, dia menangis. Saat itulah aku tahu, gadis di bawah jembatan itu bernama Lin Yi. Baru debut. Di masa paling sulit dalam hidupku, senyumanmu dan suaramu selalu menyanggahku. Xiao Yu. Jadi, kau sudah lama menjadi orang terdekatku. Sekarang, kedua pria, masing-masing punya mawar, bisa sematkan mawar di rambut wanita yang kalian sukai untuk menyatakan perasaan. Jika wanita itu berbalik, bisa berjalan bersamanya, bisa gandeng tangan. Kalau aku pilih dia sekarang, semua fokus akan jadi
pacar Cinto, bukan penyanyi Yi. Aku tak bisa halangi karirnya. Sayang sekali, aku tak punya wanita pujaan. Bodoh ini kenapa diam saja? Jangan-jangan takut umumkan hubungan? Aku kemarin malam sudah cium dia duluan. Masih kurang jelas? Maaf. Aku juga mundur. Cinto! Dia, Cinto, orangku. Orangku! Wah, selesai. Bos ini ketahuan di tempat. Bagaimana ini? Ya ampun, berani sekali. Berani sematkan bunga untuk Raja Dingin. Pasangan yang sangat mengejutkan. Mari kita beri selamat pada Lin Yi dan Qin Tua. Mereka berhasil berpasangan. Kamu baik-baik saja? Cinto bisa pacaran juga? Apa yang kulihat? Lin Yi pilih Cinto? Beri dia bunga juga? Astaga, kakak keren banget. Cinto tersenyum murah banget. Bikin gregetan. Saudara 1, doakan aku lancar menikah. Saudara 2, selamat menikah. Saudara ketiga, semoga pernikahan saya bahagia. Semoga lekas punya momongan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Cinto, ayo kita pergi untuk urus surat nikah. Cinto, kenapa? Kenapa kau menangis? Aku terlalu senang. Aku takut ini mimpi. Nanti kau hilang saat aku bangun. Sayang, sekarang kau istriku. Tak ada yang bisa merebutmu. Sudah, jangan nangis lagi. Kalau terus nangis, matamu bakal bengkak nanti. Jadi jelek waktu di foto? Ayo. Kita ke kantor catatan sipil. Ya. Kita sudah menikah.